Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah meniadakan kebaikan pada kebanyakan perkataan manusia. Jadi saya ulangi, Allah meniadakan kebaikan pada perkataan manusia. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia, islah bainan nas, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, maka kelak kami akan memberi pahala yang besar kepadanya. Pembicaraan mengajak orang sedekah, mengajak orang berbuat ma'ruf, mendamaikan orang yang berselisih. Ya, siapa yang melakukan itu nanti akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kebaikan itu kebaikan mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak orang untuk bersedekah, berinfak, mendamaikan orang yang bertikai dan lain sebagainya, ya. Begitu. Bapak Ibu, itu tadi dalam surat An-Nisa ya, ayat 114 ya. Nah, kemudian tadi dalam hadis Bukhari dan Muslim yang saya maksudkan, Nabi mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Jadi setiap ucapan kita itu mengandung konsekuensi. Kemungkinannya dua. Kalau tidak perkataan yang baik, mesti perkataan yang tidak baik. Kalau perkataan baik, itu akan menambah catatan kebaikan, ya. Setiap perkataan kita kan dicatat oleh malaikat. Kalau baik, dicatat dalam kebaikan, ya. Ucapan yang baik. Tapi kalau itu perkataan yang buruk, itu akan memberatkan daripada timbangan keburukan kita, ya. Jadi setiap ucapan itu pasti akan dicatat, ya, baik dan buruknya tadi itu. Baik. Kemudian dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu an, dia berkata, qultu ya Rasulullah, haditsni bi amrin aqsimu bihi. Qala qul rabbiyallah summastaqim. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, fa akhadha bilisani nafsihi summa qala hadza. Ya, kata Nabi, ya. Ini Sufyan bertanya, ya. Saya bertanya, wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu urusan yang akan aku jadikan pegangan. Beliau bersabda, katakanlah Robku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesuatu apakah yang paling engkau takutkan dari diriku? Kemudian beliau memegang lidahnya dan berkata, ini, memegang lisannya. Nabi memegang lisannya. Hadis ini diriwayatkan oleh, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, dan Ibnu Majah. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Yang dikhawatirkan adalah seorang sahabat. Ya Rasulullah, apa yang paling Anda khawatirkan tentang diriku? Nabi kemudian memegang mulut lisannya. Ini, kata beliau. Padahal sahabat ini kan orang yang paling dekat dengan Nabi, paling kuat, ya, keimanannya, paling takut kepada Allah. Tapi Nabi SAW mengatakan yang paling ditakutkan dari beliau ini adalah lisannya. Ya. Sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pegangan, kata Nabi SAW, katakan Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomahlah sampai mati, Pak, ya. Kan ada ayatnya itu, ya. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, ya, Tuhanku adalah Allah, sumastaqamu, kemudian dia istiqamah, ya, dalam pendiriannya tadi. Sampai mati dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu turun kepada mereka mengatakan apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Tidak usah kamu takut, tidak usah kamu bersedih hati. Kata para ulama apa? Tidak usah kamu takut negeri akhirat yang akan kamu tuju, tidak usah kamu sedih terhadap dunia yang akan kamu tinggalkan. Ya, istri, anak, keluarga, tidak usah takut. Ya. Nah, dan apa? Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya, diberi kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengucapkan Tuhanku adalah Allah kemudian istiqomah, itu berita gembiranya adalah dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus pegang istiqomah ini, ya, harga mati la ilaha illallah, ya, sampai kita mati. Sampai kita mati perlu ditalkin. Ya Pak ya, kalau saudara kita mau meninggal dunia itu naza, ya, sakaratul maut, ditalkin. Itu perintah Nabi SAW, ya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan orang yang akan mati di antara kamu itu la ilaha illallah, ya. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya itu adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk jannah, ya, begitu. Baik. Kemudian yang berikutnya dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, dahulu saya berada pada suatu perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada suatu pagi saya berjalan dekat dengan beliau. Maka saya bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang amalan yang akan memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Beliau menjawab, sesungguhnya engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara yang besar, namun sebenarnya hal itu menjadi mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, tidak syirik, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Rukun Islam, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan? Puasa itu adalah perisai dari api neraka, ya. Sedekah itu memadamkan atau menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dan sholatnya seseorang di pertengahan malam, ya. Perawi berkata, selanjutnya beliau membaca ayat, ya, yang ada dalam surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17, ya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, ya. Begitu. Yang artinya adalah yaitu lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Bukan nonton Liga Champion loh Pak, ya. Lambungnya jauh dari tempat tidurnya, itu sholat malam dia, ya. Kemudian sedangkan mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, ya. Berdoa dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan, ya. Kemudian beliau bersabda lagi, maukah engkau aku beritahu tentang pokok, tiang, dan puncak semua urusan? Aku menjawab, iya. Beliau bersabda, pokok urusan itu adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda lagi, maukah engkau aku beritahu tentang kunci semuanya itu? Aku menjawab, iya wahai Nabi Allah. Kemudian beliau memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini.
Kemudian aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kami akan diazab? Apakah kami akan disiksa disebabkan ucapan lidah kami? Beliau menjawab, celaka engkau wahai Mu'ad, tidaklah ada yang menelungkupkan wajah manusia atau hidung-hidungnya ke dalam neraka, melainkan akibat dari ucapan lidah-lidah mereka. Ya. Di sini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, ya. Jadi Nabi SAW menunjukkan kunci semua kebaikan itu adalah menjaga lisan, ya. Kalau kita lihat di sini semangatnya para sahabat, ya, di antaranya Mu'ad, ya, Mu'ad bin Jabal ini semangat apa? Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amal yang kalau saya lakukan saya masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Sementara sekarang ada orang-orang kan mengatakan, udah kalau sholat ya sholat aja, tidak usah berharap surga, tidak usah takut karena neraka. Ya. Sedangkan para sahabat saja bertanya kepada Nabi, tunjukkan ya Rasulullah amal apa yang kalau saya kerjakan saya masuk surga, Allah masukkan saya ke surga. Ini bukan berarti pamrih, ya, bukan berarti apa? Dia itu tidak ikhlas. Kalau gitu berarti kamu, ya, terus nanti dikatakan seandainya surga dan neraka tidak ada, apakah kamu masih sholat? Sudah, tidak usah bicara begitu. Surga dan neraka itu jelas ada, sudah diciptakan oleh Allah SWT. Dan para sahabat di sini ingin tahu amal apa ya Rasulullah, kalau saya lakukan saya masuk surga, dijauhkan dari neraka. Disebutkan rukun Islam 5 itu. Kamu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan satu apapun. Pokoknya Nabi katakan apa? Man mata wala yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dia akan masuk surga. Sebaliknya, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Siapa yang mati dia menyekutukan Allah, dia akan masuk neraka. Jadi apa? Tauhid mewajibkan orang masuk surga, syirik mewajibkan orang masuk neraka. Maka Nabi mengatakan apa? Kamu ibadah kepada Allah, jangan sekutukan dia dengan suatu apapun. Jadi kalau kita berdoa ya kepada Allah, kita berkurban karena Allah, bersumpah, bernadar, semua bertawakal, bersandar, semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat perintah Allah, katakan Muhammad, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, kurbanku, ya, kurban di situ, wa nusuk itu, ya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku lillah rabbil alamin. Maka ini perlu kita apa? Jaga terus. Setiap kali kita tidak beramal, luruskan niatnya karena Allah. Jangan sampai sungkan, ewo pekewo, nggak enak, takut. Semua yang bukan karena Allah sia-sia, ya. Jadi niatkan semua, bekerja karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, berbakti pada orang tua karena Allah, silaturahim, jenguk orang sakit, semua karena Allah, ya. Nah, itu perintah Allah SWT seperti itu. Kemudian apa? Sholat 5 waktu. Kemudian zakat kalau mampu, ya, yang kaya. Kemudian dia puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah kalau mampu. Itulah amalan yang ditunjukkan oleh Nabi, kalau dikerjakan dimasukkan ke surga, dijauhkan dari neraka. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, ya, kepada Mu'ad bin Jabal, ya, ditawari, ya, maukah kamu aku tunjukkan, ya, pintu-pintu kebaikan, ya. Pintu-pintu kebaikan itu apa, ya? Yaitu puasa, sedekah, dan sholat malam. Puasa itu perisai, ya. Sedekah itu memadamkan, menghapus dosa, ya, seperti air memadamkan api. Dan sholatnya seseorang di malam hari, ya, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, ya, seperti itu. Kemudian terakhir Nabi SAW menunjukkan apa? Maukah kamu aku tunjukkan kunci dari semua itu? Kunci dari semua kebaikan itu apa? Rasulullah memegang lisan, kemudian ini, jagalah ini, lisan tadi itu, ya. Nah, baru Mu'ad mengatakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena ucapan? Ya, celaka kamu Mu'ad, ya, ibumu akan kehilangan kamu. Tidak ada yang menelungkupkan orang itu, manusia itu, hidung-hidungnya ke dalam neraka, melainkan akibat dari ucapan lidah-lidah mereka. Maka siapa yang beriman pada Allah, hendaklah bicara yang baik atau